Pernah nggak sih kamu berpikir untuk apa kita diciptakan di dunia ini? Apakah hanya untuk hidup, bekerja, lalu pergi begitu saja? Dalam Islam, manusia bukan sekedar makhluk biasa. Kita punya tugas besar yaitu menjadi khalifatullah, wakil Allah di muka bumi ini. Apa makna sebenarnya dari khalifatullah itu dan bagaimana kita menjalankan perannya di zaman modern ini? Yuk kita bahas bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai precious people, dengan aku Friska Wildania Muntaza dengan NIM G3312400081. Hari ini kita akan membahas materi tentang tugas manusia sebagai khalifatullah. Apa sih pengertian dari khalifatullah? Kata khalifah berarti wakil atau pengganti. Dalam konteks Islam, manusia disebut sebagai khalifatullah, artinya wakil Allah di bumi. Sebagai wakil, manusia diberi tanggung jawab besar, memakmurkan bumi, menegakkan keadilan, dan menjaga ciptaannya. Yang kedua, dalil tentang Al-Quran. Salah satu dalil kuat tentang kekhalifahan manusia terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi. Ayat ini menunjukkan bahwa menjadi khalifah adalah amanah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut adalah tugas-tugas manusia sebagai khalifah. Yang pertama, menjaga dan memakmurkan bumi, seperti menjaga lingkungan, mengelola sumber daya alam dengan bijak. Kedua, menegakkan keadilan, baik dalam kehidupan sosial maupun kepemimpinan. Yang ketiga, beribadah dan tunduk kepada Allah, karena kita tetap seorang hamba. Yang keempat, menyebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran. Yang terakhir, menjadi pemimpin yang bertanggung jawab di keluarga, masyarakat, hingga pemerintahan. Kemudian kita akan membahas tentang tantangan-tantangan kekhalifahan di era modern. Menjadi khalifah di zaman sekarang tidak mudah. Kita menghadapi godaan duniawi dan materialisme, krisis moral dan akhlak, tantangan teknologi dan globalisasi, kepemimpinan yang sering tidak amanah. Maka kita perlu membekali diri dengan iman, ilmu, dan akhlak agar tidak hanyut dalam arus zaman. Tugas sebagai khalifah kita bisa wujudkan dalam berbagai peran. Yang pertama, menjadi pelajar yang jujur. Kedua, menjaga lingkungan sekitar. Ketiga, membantu yang membutuhkan. Keempat, menjadi contoh yang baik dalam keluarga dan sosial media. Nah, sejarah perkembangan khilafah Islamiyah dimulai dari yang pertama, Khilafah Rashidah. Dari tahun 632 sampai 661 Masehi, Arab Saudi, Arab. Diperintahkan oleh Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Sistemnya syura atau musyawarah, sederhana dan berbasis wahyu. Menjadi model ideal sistem pemerintahan Islam. Yang kedua ada Khilafah Umayyah dari 661 sampai 750 Masehi. Sistem mulai bergeser menjadi monarki dinasti. Perluasan wilayah Islam hingga Spanyol dan Asia Tenggara. Pusat ilmu dan administrasi pemerintah dibangun. Yang ketiga, Khilafah Abbasiyah dari tahun 750 sampai 1258 Masehi. Masa keemasan ilmu pengetahuan Islam. Khalifah berperan sebagai pelindung ilmu, ekonomi, dan budaya. Pengaruh sistem khilafah di negara-negara modern. Meski institusi khalifah resmi telah runtuh, konsepnya masih hidup dalam nilai-nilai dan konstitusi negara-negara muslim. Yang pertama ada Arab Saudi. Arab Saudi menggunakan sistem kerajaan Islam berdasarkan syariat. Raja bertindak sebagai pelayan dua kota suci dan pemimpin agama politik. Yang kedua ada Pakistan. Negara Pakistan dengan negara sistem demokrasi Islam, konstitusinya menyatakan Islam sebagai dasar negara dan hukum syariah sebagai sumber hukum. Kemudian yang terakhir adalah Indonesia. Indonesia negara Pancasila dengan mayoritas muslim, tidak menganut sistem khilafah, tetapi nilai-nilai kekhalifahan hadir dalam sistem demokrasi, keadilan sosial, dan musyawarah. Menjadi khalifatullah bukan sekedar status, tetapi tanggung jawab mulia. Kita diciptakan bukan tanpa tujuan, tapi untuk menjalankan amanah dari Sang Pencipta. Mari jalani peran kita dengan tanggung jawab, etika, dan iman,
karena di tangan kitalah masa depan, bumi, dan generasi akan ditentukan. Jadilah khalifah yang membawa keberkahan, bukan kehancuran. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya, Friska Wildania Muntaza, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.